Selamat sore juga sekali. Pada sore ini dua saudara kita, Eran dan David, akan tampil di depan Tuhan. Kemudian mereka akan saling menentukan dan nikah mereka. Kemudian mereka membangun keluarga baru. Kita semua bergembira dengan perayaan sore hari dan kita berkumpul selain mengambil bagian dalam kegembiraan yang dialami kedua saudara ini, kita sebenarnya mau mendukung mereka dengan doa-doa kita. Kita semua percaya bahwa dalam kekuatan Tuhan, kedua saudara ini akan mampu sungguh-sungguh menjalani kehidupan keluarga baru. Mereka akan mampu saling mencintai sehingga dalam keluarga yang akan mereka bangun, mereka kemudian akan sungguh-sungguh merasakan kegembiraan, merasakan kasih Tuhan, kasih yang mereka alami. Kemudian mereka bisa bagikan kepada siapa saja yang mereka jumpai dalam kehidupan mereka selanjutnya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang berada di sini, kita semua mengatakan kita memuji kemuliaan Allah dengan menyanyikan lagu Tuhan. Allah ini dan sepanjang masa.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, sabda Tuhan merupakan pedoman dan berkah hidup kita. Marilah kita mendengarkan bacaan bacaan suci berikut ini dengan beriman dan hikmat. Bacaan diambil dari surat Petrus yang pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka tidak tanpa perkataan dibenarkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana Muni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara liar, yaitu dengan mengenakan pampamu, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia hatinya, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak biasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenang, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dan berbudaya, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua bersedia sekarang, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa juga berada di dalam kasih, ia juga berada di dalam Allah dan di dalam Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Yesus menurut Yohanes. Seperti Bapa yang mengasihi aku, demikianlah juga telah mengasihi kami. Tinggallah di dalam kasih ini. Jikalau kami memiliki perintah, kami akan tinggal di dalam kasih ini. Seperti kami memiliki perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ditukarkan kepadamu supaya sukacita ada di dalam kami dan sukacita mencarimu. Inilah perintah, yaitu supaya kami saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kami berbuat apa yang diperintahkan kepadamu, aku tidak menyebutkan lagi hamba, sebab hamba mengerti apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tapi aku menyebutkan sahabat, karena Tuhan memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang Tuhan berikan dari Bapa. Bukan kamu yang memintakan kepada Tuhan yang memintakan, karena Tuhan menetapkan kami supaya kami pergi menghasilkan buah dan buah kehidupan, supaya apa yang meminta kepada Bapa dalam nama diberikannya kepada. Inilah perintah kepada kasih dua seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan. Kedua mempelai kebahagiaan berkonversasi para orang tua serta saudara-saudara besar yang dikasihi dalam Tuhan. Sore hari ini kita yakini sebagai saat yang sungguh berharap yang kita sekalian berdoa kedua saudara kita daripada Malaysia. Dan percaya dalam hari ini Tuhan sendiri hadir untuk memberkati kita sekalian untuk menemukan kehadiran kedua saudara. Dan kita ingin merupakan salah satu tanda bukti cinta Tuhan yang begitu besar untuk kita sekalian, terutama kedua anak saudara-saudara kita. Dan dalam keyakinan cinta Tuhan yang begitu besar, pada sore hari ini kita harus berdoa bersama. Kita tentu mau mensyukuri rahmat Tuhan yang begitu besar yang boleh kita alami oleh kedua saudara. Kita percaya bahwa mereka bisa bertemu yang mereka bisa memutuskan sedikit semangat yang dikatakan kedua oleh selain karena perasaan manusia yang mereka bukan usaha mereka. Kita juga percaya karena ada kuasa Tuhan di dalam kedua saudara kita ini. Berarti Tuhan telah menggerakkan mereka untuk kemudian mereka bisa bertemu. Lalu juga percaya Tuhan yang mana mengizinkan hati mereka lalu menemukan cinta itu sehingga menjadi kehidupan dan kuat cinta itu mereka berani untuk hampir kepala-kepala untuk menjadi segitu semangat dalam dua hari. Lalu yang kedua saudara-saudara kita berkumpul selain karena kita memahami bagian dalam sukacita mereka dalam bahasa kita sebenarnya berkumpul karena kita mau memohon rahmat Tuhan bagi
beriman dan percaya bahwa tanpa perbuatan Tuhan, cinta yang sudah bertumbuh bersemi dalam kuasa itu kemudian akan jadi kalau cinta Tuhan atau kuasa Tuhan tidak sungguh mereka terima dalam kehidupan Tuhan, sehingga ini tidak berkumpul, tidak memohon kiranya karena baik dari kepada sekalian. Cinta Tuhan Maha senantiasa mereka alami, sehingga keluarga yang mereka alami sungguh merupakan keluarga yang sejati. Mereka bisa saling mencintai, mereka bisa saling membahagiakan. Lalu ketika mereka sudah bisa saling membahagiakan, saling mengasihi, secara bersama-sama mereka mampu untuk juga bisa meneruskan kasih yang mereka alami kepada siapa saja yang mereka jumpai dalam hidup mereka selanjutnya. Bapak Ibu saudara-saudari, keluarga Katolik seperti yang disampaikan dalam komentar pembukaan tadi, itu kita yakini sebagai panggilan Allah, dan panggilan lain tentunya masuk supaya kemudian manusia bisa sungguh merasakan kasih yang juga ditunjukkan kepada kita sekalian melalui Yesus Kristus. Sehingga dalam perspektif ini masing-masing pribadi kepada keluarga Katolik kemudian kita sungguh-sungguh saling mencintai, saling mengasihi, sehingga kemudian kehargaan Allah ini sungguh-sungguh dialami oleh setiap pasangan. Dan dalam kaitan inilah kemudian gereja sungguh-sungguh mengambil setiap kalimat itu sebagai sebuah sakrament. Sakrament itu berarti antara syarat agama. Perkawinan sebagai sakrament itu berarti bahwa dalam perkawinan Allah itu harus sungguh-sungguh dirasakan. Dan ini adalah tugas dari setiap pribadi yang terlibat dalam perkawinan untuk kemudian dia bisa menghargai Allah. Sehingga berkaitan ini dalam setiap dikasih perkawinan kita bisa meminta setiap pasangan untuk kemudian bisa menjadi sarana atau ranah atau sakramen kehadiran Allah. Seorang suami itu harus bisa menampilkan wajah Allah yang sungguh mencintai, wajah Allah yang sungguh peduli, wajah Allah yang sungguh mengayomi. Demikian juga sebaliknya, seorang istri dalam perkawinan harus juga bisa menampilkan wajah Allah yang lembut, wajah Allah yang penuh cinta, wajah Allah yang berbakti. Dalam ikatan perkawinan, seorang suami diharapkan selain dia menampilkan dirinya sebagai seorang suami, tapi dia juga harus bisa menampilkan diri sebagai wajah. Sehingga ketika istri melihat suami, dia tidak hanya melihat seorang manusia, tapi dia bisa juga melihat, bisa merasakan kehadiran Allah. Demikian juga sebaliknya, seorang istri dalam perkawinan harus juga bisa menampilkan wajah. Ketika sang suami melihat istri, dia tidak hanya berharap dengan seorang wanita, tapi dia bisa melihat dan merasakan kehadiran Allah di sana. Dan untuk bisa menunjukkan hal ini bahwa saudara-saudari dibaca bahasa suci yang kita diperkenalkan kepada kita, coba memberikan petunjuk yang mesti dihidupi oleh seorang suami, seorang istri dalam keluarga Katolik. Bisa mengajak sekali untuk melihat sedikit apa yang disampaikan oleh bacaan tadi. Jadi berbicara tentang panggilan kita sebagai orang Kristen untuk kemudian kita saling mengasihi, saling mencintai. Dan mari Yesus menegaskan kita menjadikan kasih yang telah Dia tunjukkan kepada kita sebagai model, sebagai contoh dan kasih yang mesti dihidupi oleh setiap orang Kristen. Dan tadi Yesus coba secara garis menampilkan model kasih yang telah Dia tunjukkan. Yang pertama Dia mengatakan bahwa kasihnya kepada dunia yang lokal, Dia mengasihi kita sampai Dia menyerahkan nyawanya. Tidak ada lagi yang Dia simpan untuk diri, semuanya Dia berikan untuk kebahagiaan kita manusia. Lalu yang kedua, bahwa Dia mengasihi kita seperti seorang sahabat mengasihi sahabat, atau Dia memperlakukan
sederajat atau sama tidak dalam memandang kita sebagai oleh terjadi juga meminta supaya dalam mengasihi inisiatif ini harus datang dari dalam diri. Jadi kita mengasihi orang lain, suami mengasihi istri bukan karena lebih menerima kasih dari Allah saja, bukan kamu yang memiliki aku, tetapi aku yang memiliki kamu. Berarti inisiatif alasan untuk mengasihi bukan karena sesuatu yang ada luar, tapi karena itu muncul dari hati. Jadi ini poin dasar yang telah ditunjukkan oleh Yesus sebagai model yang mesti dihayati oleh kita orang Kristen dalam mengasihi, terutama oleh setiap pasangan yang terlibat dalam ikatan keluarga. Sehingga secara dengan apa yang disampaikan ini jelas kita pesan yang mau disampaikan oleh Yesus. Yang pertama tadi bahwa seorang suami yang menjadi istri harus mencintai pasangan secara total, tidak membuat yang tersebut. Dia harus bisa memberikan seluruh diri untuk kebahagiaan pasangan. Tidak bisa menimpas pada cintanya lalu kemudian diberikan kepada orang lain kalau sebaliknya diberikan kepada pasangan. Bukan itu komunikasi yang mesti dihayati oleh orang. Oleh itu kalau dalam perkawinan setiap pasangan harus memperlakukan pasangannya sebagai pribadi sederhana semata dalam hari ini Paulus juga bicara dalam setiap pesan yang disampaikan dia selalu mengangkat tema persaudaraan untuk memandang yang lain sebagai pribadi yang sederhana sebagai saudara. Bahwa perbedaan itu sesuatu yang mudah karena memang tidak ada sesuatu yang identik dalam kehidupan. Bahkan orang yang tempat itu tidak ada waktu yang bersama selalu ada. Disitulah kita dituntut untuk kemudian memandang orang lain itu sebagai saudara, sebagai sahabat yang sederhana dengan kita. Dan ini juga diminta untuk sungguh-sungguh dihayati oleh kedua saudara kita dalam melakukan kepada mereka. Lalu yang mereka ini sudah minta supaya inisiatif itu mengasihi itu harus selalu ada dalam ini. Jadi suami mengasihi istri bukan karena istri telah melakukan kebahagiaan atau memberikan sesuatu terlebih dahulu. Jadi alasan untuk mencintai itu harus datang dari diri. Apapun yang tidak sikap dari pasangan itu tidak boleh menjadi alasan untuk kemudian kita memandang cinta atau memandang kasih. Lalu yang lain yang disampaikan oleh Yesus tadi yang siap untuk saling mengampuni. Ini juga poin penting yang juga selalu disampaikan oleh Paulus terkait dengan kita orang Kristen dan juga sebenarnya kehidupan manusia. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dan diantaranya yang seperti itu untuk bisa melahirkan persaudaraan dan persaudaraan. Tidak ada cara lain yang mesti kita hidup dalam kehidupan ini selain siap untuk saling mengampuni, saling memaafkan. Dan Bapak Ibu Saudara sekali, adalah kesempatan yang kita minta mudah-mudahan kualitas seperti ini kemudian sungguh-sungguh dihidupi oleh saudara mereka dan saudara kita. Kita percaya kalau mereka sungguh-sungguh mendidik model cinta yang telah ditunjukkan oleh Yesus, dan keluarga yang mereka bangun itu sungguh-sungguh merupakan keluarga. Dan terkait dengan ini, kita sudah dikasih perkawinan dan juga sudah dikasih kita setiap pasangan untuk tidak boleh menahan keluarga kita. Kita senantiasa merayakan hidup di perkawinan di dalam Kristus karena kita percaya dalam Kristus Yesus itu hadir dan Dia hadir untuk memberikan hidup keluarga kepada kita kemudian kita bisa melakukan banyak termasuk perlakuan bersama. Jadi maksudnya sederhana saja bahwa setelah hidup dalam keluarga kita resmi pada saudara. Kedua saudara kita ini dan diminta untuk senantiasa berbaur dengan Kristus. Tidak senantiasa berkata di mana karena sekali lagi kita percaya dalam kuatannya utama
banyak keluarga yang maju berantakan. Itu karena salah satu dari sedikit yang paling utama, karena orang tidak sedia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena orang terlalu mengatakan orang sehingga pada ini kami membaca kedua saudara Kevin dan Heras itu setelah menikahi itu senantiasa setia pada kesatuan Tuhan terutama melalui Kristus. Bapak saya apapun kesulitan yang kita hadapi tidak dapat merusak perkawinan ketika Tuhan itu senantiasa kita. Ingat merusak perkawinan kita itu bisa diatasi alasan yang cuma satu. Karena Yesus dan Maria hadir dalam pesta perkawinan. Itu juga bisa menjadi bahan yang senantiasa kita realisasikan bahwa setiap keluarga punya kesulitan di mereka. Tapi kita percaya semuanya itu bisa kita atasi kalau Tuhan undang Maria senantiasa kita undang untuk kemudian hadir dan tinggal dalam keluarga kita. Tuhan sungguh kaya oleh dua saudara kita kehidupan keluarga mereka selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mendengarkan sabda Tuhan dan kita masuk dalam Yesus Maria dan kita mulai tampil di depan Allah. Saudara Yohanes Berawan Sagogi dan Saudari Adriana dan yang berbahagia, kalian akan kembali untuk menerima berkat Tuhan karena kalian terlihat untuk saling berbagi di dalam hidup perkabungan. Para gereja dan saudara-saudara Siman juga di sini untuk menyaksikan peristiwa perkabungan ini. Yesus memerintahkan menerima bagi kalian sebagai suami. Dia telah memutuskan kalian dalam tempat dan ini yang berkaitan dalam membuat kalian dengan kesatuan yang pertama ini. Semoga kalian selalu mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berkaitan. Bisa minta kalian menyatakan kalian itu di hadapan gereja. Saudara Yohanes Berawan Sagogi dan saudari Adriana dan sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak berserikat perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan ini, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka dengan hukum Kristus dan gerejanya? Terima kasih atas kesediaan saudara-saudari. Ini tiba saatnya pernyataan janji perkawinan. Saya silakan anda berdua berdiri berhadapan dan saling berjalan dengan tangan menyatakan kesepakatan perkawinan di hadapan Allah dan gerejanya.
perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Ya Tuhan, berkatilah dan kuduskanlah cincin-cincin ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan semoga kedua cincin ini menjadi tanda kesetiaan bagi hamba-hambamu dan mengingatkan mereka untuk saling mengasihi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terimalah cincin ini yang dikenakan pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kasih. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terimalah cincin yang dikenakan pada jari istri dari suamimu sebagai lambang cinta dan kasih. Yohanes Ratnasar Cakrawati, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pilihan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sekarang kita memasuki suci Ekaristi. Marilah kita membawa Tuhan dan penyerahan diri kita bersama dengan Tuhan dan penyerahan diri Yesus Kristus. Ya Rabbi,
Sarai karu sama lokatu Salamaro ayo itu anak kami kiri keras terbaru Nasalot bawa hasil berani naro Pone sorno tatu nasararo hasil berani aja sakari aja terima tadi ngai sana kami ngai sekali bohong Bokosani asal sakari berani Baru kita lemah dulu kan kita mencari turun kiloran hari bersama pro jika kemangan berapa sisi nilai kemangan kuas kuas suara kurang lantaran ini rumah anak orang lagi saya Kutuku kaki orang yang bersama larang kawan kebiasaan. Soalnya kudu lengkap kasih tersebut. Berkata sekitar anggota kor sangat lengkap kasih oleh Malaysia. Itu di Tebarono akan menuju dalam permulaan. Rata kebawahan jadi seperti yang tersebut itu karya lama anak-anak ini positif berbiaya dua sebagai oleh khusus itu boleh kebetulan ya potong dari berdoa naik dari silakan pokok kita kalau itu kita kami anak-anak kepok ada masalah yang baik dari bangunan sendiri dan kebenaran terlalu kondisi pertanian dan detail sehingga tadi ada yang berkata semua kebenaran sendiri dan semua yang kondisi semua di mana itu kondisi dalam kondisi saat itu berdebat memulai dan kita satukan semuanya dengan korban krisis sendiri
terimalah upahnya dan kesempatan untuk perjanjian perkawinan suci ini. Engkau yang memungkinkan pelaksanaannya, semoga Kau juga yang dalam pelaksananya dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Terimalah dan makanlah kamu semua
tinggal yang diserahkan mati. Demikian pula setelah berjalan dia memasuki jalan. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadanya, memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah dalam perjanjian baru dan baru yang dituangkan bagi dan bagi semua orang yang telah dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan. Marilah kami seiman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil menangkan bahwa berbahagia Kristus bersembahkan kepada Bapa, kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami orang layak yang menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh agar kami menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Franciscus dan Uskup Siprianus serta semua orang. Ingatlah juga Tuhan akan hamba-Mu, saudara Yohanes segera menjaga diri dan saudari Petrina Zainab yang telah Engkau angkat sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan didukung. Ingatlah juga kepada kami yang meninggal di hadapan Engkau dan semua orang yang berguna dalam pelayanan-Mu dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihan kami semua agar kami berguna dalam bahagia hati bersama Santa Paula Maria Bunda, Santo Yesus Mempelainya, para rasul semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami berkenan serta memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalamnya, Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bersatukan segala doa dan doa kita dalam doa yang Kristus sendiri ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari kasih, mari sekarang berdoa nanti agar dalam benar mendoakan anugerah berkatnya atas hamba-hamba ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah dekatnya dengan janji setia serta dibuatnya saat istiqomah dalam kesatuan. Ya Allah, dengan luar kuasa-Mu telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, telah mengatur alam semesta dan menciptakan manusia yang berislam. Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang akan berpasangan. Mereka bukanlah juga melahirkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya Allah, Engkau mengusahkan perkawinan dengan istri itu, sehingga dalam janji perkawinan
Engkau memperlakukan sakral Tuhan Kristus dengan gereja. Ya Allah, yang Engkau mampuan bersatu dengan kami dan komunitas sesama yang pertama itu Bapa, yang memberikan berkat yang tidak bisa dibayarkan oleh apapun. Tidak oleh kebutuhan dosa-dosa, tidak pula oleh hukuman mereka. Karena dengan hamba-hamba ini yang telah mencari persekutuan kami, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Kuranglah juga kuduskan mereka agar tersedia dengan perkawinan karena kasih yang dituangkan di dalam hati mereka. Berikan hamba mereka yang lainnya mulai perempuan dengan rahmat dan cinta damai. Semoga dia mengikuti diri perempuan-perempuan yang di dalam tempat suci. Semoga suaminya yang harus sekarang menjadi bertambah padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang sesama. Semoga dia melalui dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai dirinya. Maka mohon kepada dia Tuhan, semoga hamba-hamba ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang sudah bersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan kehidupan mereka. Semoga mereka yang telah diberikan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontohi karena kebajikan dan boleh melihat cucu-cucu mereka. Akhirnya semoga mereka menjadi usia lanjut dan masuk dalam kehidupan para kudus dalam kerajaan surga dengan pengalaman Kristus Tuhan kami. Damai Tuhan bersama. Mari bersama kepada sahabat. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihlah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu saudara-saudari, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, menjadi simbol kehidupan